Hai Sobat Mobilitas MTP Channel, selamat bertemu kembali di MTTP Channel. Dan episode kali ini kita akan membahas sejarah transportasi di zaman era modern. Sebagaimana kita sudah bahas pada video-video sebelumnya, dari mulai zaman purba, zaman kuno, zaman abad pertengahan, abad ke-20, dan era modern kita sekarang akan bahas. Selamat menyimak. Transportasi di era modern. Pada era modern, yang dimulai pada akhir abad ke-20 dan berlanjut hingga abad ke-21, transportasi telah mengalami revolusi besar-besaran yang dipicu oleh kemajuan teknologi, inovasi, dan perhatian yang lebih besar terhadap berkelanjutan. Transportasi tidak hanya semakin cepat dan efisien, tetapi juga lebih ramah lingkungan dan terhubung secara global. Berikut adalah beberapa aspek utama transportasi di era modern. Pertama, transportasi darat. Kendaraan bermotor, kereta api, dan transportasi perkotaan terus berkembang di era modern dengan teknologi yang lebih canggih dan efisien yang lebih tinggi. Mobil dan kendaraan pribadi. Mobil terus menjadi salah satu sarana transportasi utama di era modern. Kendaraan bermotor semakin dilengkapi dengan teknologi canggih seperti mobil otonom, yaitu kendaraan yang dapat mengemudi sendiri, kendaraan listrik seperti Tesla, dan kendaraan hybrid yang menghubungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik untuk mengurangi emisi karbon. Kendaraan otonom. Pada era modern, teknologi kendaraan otonom atau self-driving semakin berkembang dengan perusahaan seperti Waymo atau Google dan Tesla. Berinvestasi dengan besar dalam mengembangkan mobil tanpa pengemudi. Kendaraan ini dilengkapi dengan sensor, radar, perangkat lunak canggih untuk menavigasi jalan secara mandiri. Kendaraan listrik. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim, kendaraan listrik menjadi pilihan yang lebih populer. Teknologi baterai terus berkembang, memungkinkan mobil listrik untuk menempuh jarak jauh dengan waktu pengisian yang lebih singkat. Perusahaan-perusahaan seperti Tesla, Nissan Leaf, dan Chevrolet Bolt memproduksi mobil listrik massal yang terjangkau. Sistem transportasi perkotaan. Di kota-kota besar, kereta bawah tanah atau subway, bus, tram, dan sepeda listrik menjadi sarana transportasi massal yang penting. Selain itu, layanan berbasis aplikasi seperti Uber, Lyft, dan Gojek memungkinkan orang untuk dengan mudah memesan transportasi pribadi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, transportasi udara. Transportasi udara mengalami perkembangan pesat dengan peningkatan kapasitas, efisiensi, dan koneksivitas internasional. Pesawat komersil. Pesawat terbang modern jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Maskapai penerbangan menggunakan pesawat seperti Boeing 787 Dreamliner dan Airbus A350 yang lebih hemat bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Teknologi material baru yang lebih ringan dan mesin yang lebih efisien memungkinkan pengurangan konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca. Penerbangan supersonik. Meskipun pesawat supersonik seperti Concorde sudah pensiun, ada upaya untuk mengembangkan pesawat supersonik yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan seperti Boom Supersonic. Penerbangan supersonik berpotensi mengurangi waktu perjalanan antar benua secara drastis. Pesawat tanpa awak atau drone. Drone semakin banyak digunakan untuk pengiriman barang, survei udara, dan pemetaan. Penggunaan drone dalam transportasi barang, terutama di daerah yang sulit dijangkau, menjadi semakin populer. Selanjutnya adalah transportasi laut. Transportasi laut juga semakin efisien dengan perkembangan teknologi dan perhatian terhadap berkelanjutan. Kapal laut modern. Kapal pengangkut barang seperti kapal kontainer semakin besar dan lebih efisien. Penggunaan kapal LNG atau liquefied natural gas dan teknologi lainnya berfokus pada pengurangan emisi dan penghematan energi. Kapal pesiar. Kapal pesiar juga semakin mewah dan ramah lingkungan. Kapal pesiar modern dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan kenyamanan tingkat tinggi untuk wisatawan. Pengiriman melalui drone laut. Beberapa eksperimen dilakukan untuk mengembangkan kapal tanpa awak yang menggunakan teknologi otomatisasi dan penggerak ramah lingkungan.
Selanjutnya adalah transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seiring dengan peningkatnya kendaraan akan perubahan iklim, transportasi berkelanjutan menjadi fokus utama di era modern. Kendaraan listrik dan hybrid. Perusahaan-perusahaan otomotif terus meningkatkan produksi kendaraan listrik dan hybrid untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Transportasi berbagi atau car sharing. Layanan berbagai kendaraan seperti Jeep Car dan Care2Go atau Care2Go memungkinkan orang untuk menyewa mobil untuk jangka waktu singkat, mengurangi jumlah mobil yang dimiliki individu, dan dengan demikian mengurangi kemacetan dan populasi udara. Sepeda dan sepeda listrik. Di banyak kota besar, sepeda listrik menjadi pilihan transportasi yang semakin populer, baik untuk perjalanan jarak pendek di kota maupun sebagai alternatif untuk kendaraan pribadi. Sistem sewa sepeda seperti City Bike di New York atau Oppo Bike di beberapa kota besar Asia semakin berkembang. Kereta api berkecepatan tinggi. Negara-negara seperti Jepang, Perancis, dan Cina telah mengembangkan kereta berkecepatan tinggi yang sangat efisien dan ramah lingkungan. Dengan kereta Shinkansen dan TGV yang menjadi contoh sistem transportasi massal yang mengurangi ketergantungan pada penerbangan domestik dan kendaraan pribadi. Selanjutnya, transportasi masa depan, teknologi, dan inovasi. Keberlanjutan. Hyperloop. Hyperloop adalah sistem transportasi super cepat yang menggunakan kapsul berkecepatan tinggi yang bergerak dalam tabung vakum. Dikembangkan oleh Elon Musk dan beberapa perusahaan. Sistem ini dapat menghubungkan kota-kota besar dengan kecepatan lebih dari 1000 km per jam. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, konsep ini dapat merevolusi perjalanan jarak jauh. Kendaraan terbang. Kendaraan terbang atau mobil terbang menjadi topik yang sangat populer di kalangan ilmuwan dan perusahaan berteknologi tinggi. Beberapa prototipe kendaraan terbang sudah ada diperkirakan akan menjadi bagian dari transportasi kota di masa depan. Transportasi berbasis AI dan Internet of Things atau IoT. Transportasi masa depan semakin terintegrasi dengan AI dan IoT. Kendaraan otonom, pengelolaan lalu lintas berbasis data, serta sistem pemetaan dan kontrol yang lebih canggih memungkinkan transportasi yang lebih aman, efisien, dan terhubung secara real time. MAAS, MAS. MAS adalah konsep baru di mana berbagai moda transportasi seperti kereta api, bus, sepeda, mobil, dan bahkan layanan berbagai mobil digabungkan dalam satu aplikasi atau platform untuk memudahkan perencanaan dan pembayaran perjalanan. Penggunaan dapat merencanakan perjalanan. Mereka memilih moda transportasi yang lebih efisien dan membayar semuanya melalui satu aplikasi. Nah, begitulah sahabat Mobilitas MBTP Channel pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa tekan like, subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami. Sampai jumpa.